Kembali lagi ke podcast Beli. Wah, lagi. Harusnya di nih. Kembali lagi di podcast Beli yang kita sedang kena penyakit bersin-bersin gak jelas. Saya enggak. Oh, kecuali dia. Kecuali Cak. Saya sehat. Bintang tamu kita lagi nih, Cak. Ya. Kita nggak punya bintang tamu lain. Jadi kita panggil Cak lagi. Karena Cak gratis. Klarifikasi ya, tadi bersin-bersin karena kamarnya berdebu, coy. Wah, kayak lapangan sepak bola tuh, Pak. Kenapa? Santiago Bernabeu. Waduh. Aku tanpamu. Butiran Bernabeu. Wah, udah. Oh, bukan. Oke, kita langsung aja bahas nih. Ya. Kemarin belakangan dan baru tadi saya dikirimin sama Walet tuh DM. Apa? Hah? Tentang ada foto cewek lebam-lebam dulu. Oh iya. Lebam. Apa lebam istilahnya? Besar. KDRT. Bahasa Balinya besar. Oh ya? Iya. Berarti mereka udah berumah tangga. Belum dong. Belum, KDRT. Biasa. Kekerasan dalam rumah tercinta-cintaan. Waduh. Kayaknya minumannya kenceng ya. Kenceng banget. Iya sih. Es Kayak teh. jadi lucu aja kayak. Es teh. Jadi lucu. Air putih makanya kayak saya. Ningkatin confident kayak. Iya, kayak confident sekali dia yang melucu hari ini. Gak apa-apa, bagus. Jadi tadi kita ngomongin apa? Kita Lebam. Ngomongin lebam kan? Lebam. Dia ke DM kan. Iya. DM. Ada cewek lebam kan. Dia kasih tahu kronologisnya. Terus endingnya itu dia bilang gini. Iya ini karena aku bucin banget. Itu. Jadi sekarang kita ngomongin tentang bucin. Kita mau bahas itu tuh. Aku gak paham lebam sama bucin tuh. Jadi karena Ya kan dia nih hubungannya mungkin toksik atau gimana. Ya. Terus setelah walaupun dikasarin tuh dia tetap sama pasangan. sama pasangan mau ini gitu. berkali-kali gitu loh. Itu kejadian berkali-kali. Jadi ya setiap lebam difoto gitu. Gitu Terus dia. kemudian kita ambil juga kasus yang terakhir ya dengan segala hormat nih kita bahas ya tentang si Laura tuh loh. Oh iya, kita turut berduka Itu cita. juga Turut berduka cita, turut berduka cita ya. Sedih Jadi banget tuh. dia bilang juga bahwa dia juga merasa bucin sama si Mi Sarden itu. Ya. Sarden Gaga itu. Jangan lah gitu. Nggak Salah apa-apa. lah. Mie-nya salah deh, boy. Orang nggak ada salah mie. Oh ya sorry. Nanti di Saya minum aja Pak ya. 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 Kalian minumnya ada berdua. Ntar, Aku kita lagi minum dulu. sibuk menahan bersin. Jadi, menurutmu bucin tuh kayak gimana sih, Cak? Balik lagi nih, bucin tuh apa maksudnya sebenarnya menurut kalian? Budak cinta sebenarnya. Kalau dari Bucin KBBI. Nobata, hai bucin Bukan, Nobata. aduh. Salah ya. Nah. Pokoknya setiap kali kalian ngejokes gak lucu aku minum. Oh, berarti minum mabuk kau. Oke. Diabetes kau tuh makan es teh terus. Tapi benar kalau misalnya bucin disebut budak cinta, berarti budak tuh apa nih? Kenapa kalian panas? Kan abis bersin. Kalau bersin itu mengeluarkan kalori yang banyak, Pak. Ya lanjut. Walah. Kita ngomongin bucin. Minum dulu ya. Ya. Berarti gak lucu. Sial. Enggak, sekarang kita ngomongin budak cinta. Bucin adalah budak cinta. Budak berarti Tidak dibayar. ya Suruh pesuruh. Oh iya. disuruh berarti yang mau disuruh-suruh kan? Kapan lah mulai orang nyebut bucin tuh ya? Aku penasaran sih. Enggak tahu no. Kalau enggak salah tuh Pas kalian SMA tuh ada gak orang sebut bucin? Enggak ada. Ada kan? Enggak tahu. Kamu kan SMA tahun 80 ya? Cinta mati Tahun dulu. 90 dong. SMA aku 2000 cok ngawur. 2000 berapa ke SMA? SMA aku 2002. Ah, serius ke? Iya, kenapa? What the fuck man? Enggak 2005 dong. 2005, aku 2006. Soalnya aku 2006 Iya, tuh. usah dijelasin. Kayak berapa? 2009. Oh, pas aku lulus ke masuk berarti. Iya. Pas itu belum ada bucin-bucin. Belum. Enggak, dulu tuh adanya apa ya dibilangnya ya? Pokoknya orang bilangnya itu cinta mati. Oh. Lu bilang cinta mati itu sampai apa aja. Ini budak cinta, ini cinta mati. Ini cinta sampai mati. Enggak, dulu tuh enggak ada istilah bucin kalau enggak salah. Pas baru kuliah. Pas aku kuliah itu baru ada istilah bucin. Kalau di aku Kuliah. ya. Ya. Aku baru tahu ini sekarang. Sama aku baru 2017-an itu lah baru tahu bucin. Kapan sih orang tuh disebut bucin? Maksudnya teman Ki pernah Ki sebut bucin atau dirimu pernah sebut bucin? Aku akhir-akhir ini dibilang bucin sama adikku sih. Kenapa bisa Ki bilang bucin? Padahal cuma posting foto pacar. Oh. Posting foto pacar. Posting foto pacar, tapi tiap hari. Oh. Enggak. Spamming ya? Emang itu bucin? Gak tahu, kan adikmu bilang kamu bucin. Dia bilangnya bucin kan. Berarti Adikmu itu contoh tanyain. bucin versi adikmu. Cuma posting fotonya bucin nih gitu maksudku. Apa iya gitu. Mungkin kayak maksudnya tuh berlebihan dia cintanya sampai mengalahkan logika gitu kali ya. Iya, Mau bisa gerak juga. tapi Kenapa? Panasan. cinta ini. Aduh, Cuk. Kadang kan. Gitu gak sih? Aku mikirnya gitu sih. Soalnya nggak tahu sih juga bener apa nggak ya? Nah, tapi sekarang kita bahas deh ya bucin nih. Dari tadi kita bahas sih. Bukan, maksudnya kita bahas mulai dari Versimu bucin tuh apa? bucin versiku tuh ya kalau udah mau melakukan apa aja tapi dengan tujuan yang nggak make sense menurutku. Kayak misalnya gini nih. Demi ngentot maksudnya? Wah, anjing.
Aku minum dulu ya. Oh berarti itu lucu. Lucu tuh. Lucu apa nggak lucu? Antara lucu atau benar. Boleh nggak sih ngomongin? Nggak tahu. Boleh. Satu kali kayak ngomong entot, aku satu minum. Oh iya. Gampang sekali. Nah, kalau misalnya bucin versiku tuh ya itulah. Pokoknya kalau misalnya dia mau disuruh, terus bukan disuruh sih, kayak yang dia mau melakukan apa saja gitu loh demi itu. Dan bucin tuh bukan cuma pacaran nggak sih? Iya. Oke. Oke. Iya, sama kayak ini sorry ya, bukan ya, kayak pencinta K-pop misalnya. Kalau menurutku pencinta K-pop tuh ada yang bucin banget sama idolnya ya, sama idolnya sampai dia rela beli merch, beli apa gitu. Oh benar juga ya. Menurutku bucin tuh. Itu jatuhnya nggak ngefans banget nggak sih jatuhnya? Kalau bucin itu kan cuma dari satu orang ke orang lain. Itu kan ngefans fanatik. Ya yang satu orang sama satu orang. Ya idolnya tuh kan nggak cuma semua Bang BTS. Karni. Iya. Nggak kan tapi bener kan kalau bucin. Kalau bakar Weh, itu kali itu. Kenapa ngerosting orang ya? Nah, maksudnya kalau menurutku yang tadi dibilang Saka yang tentang fans K-pop atau gimana itu sebenarnya itu lebih ke fans yang sangat fanatik. Karena kalau fanatisme nggak sih? fanatisme, tapi ya. kalau bucin menurut aku tuh dua orang aja yang modelnya kayak menghabiskan hari-harinya berdua terus. Mana-mana tuh harus berdua. Nah, ini kita bahas ya. Habis itu aku juga ada nih cerita temanku, dia tuh pacaran. Habis itu si temanku ini cowok. Dia Pacaran tuh cowok? pacarnya cewek. Oh. Nah, habis itu dia tuh kayak membantulah pacarnya ini kuliah tuh gimana gitu. Sampai bayarin. Saya. Oh ya? Yoi, habis itu udah jadi nih, udah lulus dengan bagus itu. Tiba-tiba dia nikah sama orang lain gitu. Oh, pacarmu bidik misi ya? Kok Temanmu bidik misi. Apa itu? Namanya beasiswa kuliah. Wah, Aduh. enggak, dia kan maunya kan Kuliah nggak berpendidikan Nah. kan macam mana sih? Temenmu itu masih kasar. Temenmu itu kuliahnya di luar negeri apa dalam negeri? Temanku lagi yang waktu itu di Korea. Berarti NPDP. Nggak ngerti. NPDP itu beasiswa untuk luar negeri, Pak. Mungkin agak kurang gini, Pak, karena dia pilek, mungkin dia agak kurang konsen gitu. Oke. Otaknya tersumbat ingus. Di roasting sih, maksud. Lanjut, Pak. Berarti kalau di K itu harus dua orang yang memang sedang menjalin hubungan gitu ya. Iya. Itu disebutnya bucin. Bucin. Iya. Karena kan kalau yang tadi Saka bilang itu kan lebih ke fanatisme. Seperti kita mengidolakan klub sepak bola. Masa kita nggak bisa dibilang, bucin kayak sama klub sepak bola kan enggak dong. Kita fanatik banget nih sama fan Iya, sama bisa, klub bisa, bola. bisa, kayak bisa. gitu kan. Tapi kalau sama satu orang dan kita memang menjalin hubungan, Baru bucin. Oh, tapi hubungannya lebih ke hubungan cowok cewek lah ya, atau romantisme lah hubungannya. iya pokoknya ya romantisme. Karena kan cinta romantis. Iya sih, cinta ya. Tapi ini kalau misalnya kita baca ya bahwa di dalam KBBI itu emang budak cinta tuh perihal budak itu kan kategori zaman dulu tuh sebagai orang yang selalu menuruti perintah atau majikan atau ininya atau tuannya gitu. Sekarang kalau misalkan pengalaman diri sendiri deh, pernah nggak sih bucin? Nah ini deh balik ya kan Iya. belum jelas definisi bucin itu Iya, apa. iya. Menurut kita Tapi ya. menurutku ya oke banyak sih. Silakan dong. Kita kan memberikan ruang untuk berbicara nih. Podcast beliau Dari memberikan situ ruang. apa gelasnya kosong. Oke. Ya sampai ngomong Saya sampai takutnya sih yang aku ceritain itu didengar sama orang. Tapi kayak enggak sih, kan dengar kalian juga masih dikit lah ya. Iya. Jadi aman lah ya. Iya. Sama yang mana nih? Kan ada mantanmu yang kenal sama aku tuh. Oh enggak tuh, aman kok aman. Yang paling parah itu sih kalau yang baru-baru ini, Iya. ini bangsat sih yang ini sih. Aku Enggak apa-apa bilang bangsat. menurutku sih ini lumayan bucin ya, karena kalau di definisi bucin itu adalah kamu melakukan sesuatu untuk seseorang kan gitu, yang emang kamu rasa sayang ke dia. Nah sesuatu itu kadang-kadang dalam kontrol atau dalam batas toleransi yang wajar, Yap. kadang-kadang yang enggak, dan kadang-kadang itu dengan ikhlas, kadang-kadang juga dengan tidak ikhlas. Menurutku gitu. Paham nggak? Paham. Mantap nggak bahasa aku tuh? Ngerti. Kan bahasa berpendidikan tuh aku ngerti dikit tuh. Jadi kan beda-beda ya. Nah kalau yang baru-baru ini sih, menurutku ini udah lumayan di luar kebiasaanku. Jadi aku ada misalnya suka sama seorang perempuan, udah punya pacar. Oke. Nah aku juga sebenarnya pas itu ada hubungan juga sama orang lain. Oke. Akhirnya aku sampai putus lah sama orang lain ini. Tapi nggak cuma karena dia sih, emang karena udah nggak cocok, putus sama orang lain itu. Dan si cewek ini padahal dia punya pacar nih, tapi tetap aku tungguin. Dalam artian tungguin tuh kayak nunggu biar sampai putus. Tapi sekarang belum juga putus-putus sih. Tapi Kayaknya- komunikasi Lancar. lancar ya.
Cuman bagiku sih itu hal yang nggak pernah aku lakukan ya, kayak udah ternyata dia punya pacar tuh aku udah kayak lu bodo amat sih gitu, karena nggak Oke. mungkin gitu. Nah sekarang ini tumben aku kayak udah dia punya pacar, kayak udah mau setahunan deh aku kayak gini, Oh ya? Tike bangsat juga karena nungguin cewek orang. ya makanya kan bukanya bucin. Oh iya Oh. benar sih, benar kan. Masih Ya adalah, main dating app masih berarti. udah bosen sih. Oh, udah bosan. Oke. Cuman itu Kemana-mana ya satu obrolannya. itu satu bucin. Ah, Itu satu ah. yang kalau yang dulu sih waduh udah gila dah. Gila. Beliin pembalut udah pernah. Oh, mau beli pembalut enggak? Standar ya standar Enggak, tuh. itu enggak, Standar ya? itu sebenarnya bukan sebuah kewajiban juga, tapi itu cara kita untuk menunjukkan bahwa kita tuh care sama dia. Ya basic manner lah tuh ya. Basic manner tuh, enggak bucin. Apa yang gila? Oh aku dulu pernah punya pacar, dia dari Bali tapi sempat dia ke Jakarta kan. Heeh. Kerja setahunan gitu. Aku tiap bulan pasti nyamperin. Padahal tuh kondisinya aku nggak ada kerjaan, nggak tahu uang dapat dari mana. Cuman setiap bulan tuh aku selalu berhasil nyamperin dia ke Jakarta. Dan nyamperin itu ya nggak cuma nyamperin kayak misalnya oke lah 3 hari, 4 hari itu seminggu. Hari ini nih flight nih malam ini nih, misalnya flight nyampe Jakarta jam 10 malam, paginya itu ketemu, siang itu aku udah flight balik lagi ke Bali. Wow. Wow. Duitnya enggak tahu dari mana. Nggak tahu, sumpah. Stok lilin banyak di rumah. Kenapa? Stok lilin banyak di rumah. Minum. Gak lucu. Tapi kan babinya kamu. Nah itu lucu. Entot. Boleh tak split lagi Pak. Kasar. Oh, kurang Surat ini. Kasar sampai tidak bisa berbicara apa karena saya pilek. Itu menurutku lumayan gini sih, ketika aku lihat ke belakang kayak ingat-ingat tuh kayak ngapain kayak gitu ya gitu. Padahal sebenarnya ya lumayan sih itu menurutku. Cuman pada saat itu kan karena emang sayang, karena ini nggak kerasa ya kelas aja gitu. Iya. Sampai ditanyain sama orang tua, ngapain kamu kayak gini gitu. I am a businessman. Enggak sih juga. Enggak gitu. Sumpah pas itu baru lulus tuh, belum ada kerja, belum ada apa-apain. Kuliah. Ya baru lulus, baru wisuda banget. Hmm. Nggak ada kerja, nggak tahu dari Terus mana. sekarang dia di mana kemarin? Dan nikah kayak. Waduh. Saya juga ada kayak gitu tuh. Mantap. 2018 kenal dari Twitter. Orang Bali di Bekasi. Ya heran. Ya. Terus. Ya kan udah bilang di episode sebelumnya. Bahwa saya itu make itu segala macam tuh karena saya nggak punya teman. Oh iya. Nggak punya temen. Iya, udah. Ya lanjut. Nah itu. Teman. Jadi 2018 kenal terus udah gitu. Waktu itu masih baru kerja 2 tahun tapi udah punya tabungan gitu kan. Akhirnya beberapa kali tuh PP Jakarta Bekasi tuh tiap weekend. Beberapa kali weekend lah gitu dalam waktu 8 bulan gitu lah. Terus akhirnya tiba-tiba ya pokoknya kejadian putusnya tuh lucu tuh. Dia nggak disetujui sama orang tuanya, sama aku gara-gara aku di Bali, dia di sana kan udah kerja. Orang Bali juga. Itu? Tapi dia bilangnya gitu kan. Dan mau dikenalin sama cowok di sana. Oke. Supir. Nggak, aku nggak mau bilang supirnya sih. Maksudnya kalau nggak salah pekerjaannya itu supir apa gitu pokoknya. Mungkin supir pesawat nggak tahu ya. Sorry nih. Aduh. Aku kok ngeri episode ini ya. Ganti. Sumpah, aku kok ngeri episode ini. Nggak, dia udah nggak ada juga. Untung dikit maksudnya. yang Ya dengerin. udah nggak ada. Nggak, dia udah nggak ada di circle. Nah dia itu jadi dia tuh mau dikenalin sama orang hari Jumat gitu. Hari Seninnya aku bilang, ya udah kamu kenalan dulu, kita break. Nanti seminggu kasih tahu ya gimana kesanmu sama dia gitu. Nanti chat gitu. Oke, baik gitu. Masih ada chatnya tuh di WhatsApp. Rika. Bukan Rika. Tolong Rika, kontrol pacarnya. Terus udah gitu, akhirnya seminggu kemudian gak ada kabar. Terus tiba-tiba foto Facebooknya udah ganti berdua. Setelah itu galau kan. Tuh bucin dong. Mungkin dia lebih ganteng tuh Rika nggak? Menurutku mungkin lebih kurus aja ya. Nice. Oke. Terus udah gitu, karena dia udah jadian itu ya udah galau kan, kena bucin tuh galau banget gitu. Tapi aku nggak berani ngubungi, kayak malas banget ngubungi itu. Udah out berusaha buat healing gitu lah. Sebulan kemudian dia putus. Hubungin Gi. Enggak, abis itu aku nggak pernah hubungi gitu. Tiba-tiba dia muncul di Twitter lagi, terus aku udah unblock gitu, BUB. Jadi itu salah satu contoh bucinku sih. Oh, kok ada yang simpel tapi lucu nih, belum pacaran udah pasti PDKT. Wah, aku juga ada sih yang belum pacaran, Cok. Kayak nggak pernah punya pengalaman gitu, Cok. Gak, aku nonton kalian dulu bercerita ya cerita. Oh, abis itu kayak cerita sampai akhir kayak ini. Oke, gantian. Ini kok nggak goblok
goblok sih, cuman Dan ya. Cok, keren lagi Cok. Aduh. Jadi kayak itu belum pacaran dan kayaknya yang ceweknya aku nggak tahu sih tarik apa nggak sama aku, cuman kita ngobrol oke, dan aku pasti tertarik sih sama cewek ini. Ya. Chat sampai malam lah, teleponan. Habis itu dia baru nyampe rumah tuh kayak pagi gitu kan, jam 1 jam 2. Aku udah tidur ya, maksudnya udah posisi santai mau tidur. Oke. Udah pakai baju lah, udah nyantai di dalam selimut lah, masih teleponan kontak-kontakan. Terus dia bilang, listrik rumahku mati loh gitu, dia tinggal sendiri. Tapi dia juga habis gininya, apa namanya, bukan baterai HP ya, kok baterai HP nggak mungkin bisa chat ya. Iya. M-bankingnya atau apa ya, pokoknya nggak ngerti lah intinya. Oh, Nggak bisa lah. limit. Pokoknya dia nggak Ya. bisa top up untuk beli token listrik. Aku juga nggak ada yang banking nih, Iya. maksudnya ada, cuman aku nggak pernah pakai yang di HP. Jadi kalau aku transfer terus KTM. Terus dia kayak nanya, bisa nggak gini ya, bisa minta tolong nggak top upin. Wah, aku langsung pakai baju. Itu jam 1 atau jam 2 pagi, langsung aku keluar nyari Indomaret yang masih buka, Iya. sampai transfer dan dibayar token. Aku pas udah tak kira sekarang, ngapain kok kayak gitu? Emang bucin tuh kayak sadar di akhir ya, Pak? Setuju gak sih? Iya, masuk akal Karena- sih. Pas ngelakuinnya seru tau. Hah? Pas ngelakuinnya seru tuh. Iya, seru aja kayak yang berbunga-bunga gitu kan. Kayak pengen banget semangat. Sama yang kemarin saya juga gitu kan, gak Kemarin jadian. ini Rika. Ya, enggak, bukan sebelum ini. Wah, yang janda itu. Ah, bukan, Cok. Fuck. bukan. Aku cuman aku cuman bercanda, kok dia harusnya kan Si Ica tuh cuma berjanda. saya cuma bercanda, kok dia malah kepancing. Ya. Beneran berarti ada yang Cok janda. lagi naik. Bener ya, stand gitu. Aku bercanda, sumpah aku bercanda. Ya, biar aku yang cerita aja, kalian menenangkan diri aja dulu Ya, ya. oke. Cok, silakan, Cok. Oke, sekarang punya waktu buat bicara. Tentang bucin. Aja. Ya, ya. Iya, kalau aku sih nggak tahu ya itu bucin atau enggak, cuman kalau aku tuh sering menghabiskan waktu bareng gitu. Memaksakan nggak nih? Enggak sih Apa sebenarnya. men serunya ceritanya? Kalau memaksakan tuh kayak gini misalnya, Cok. Kayak ada ketemu sama teman. Kayak diajak ketemu sama cewekmu ini. Kayak abaikan temanmu itu ke jalan sama cewek ini. Oh, kadang pernah kayak. Ya, bucin berarti. Iya, Oh, makanya gitu. tadi aku Menurutku bilang ya. bucin. Menurutku enggak sih, tapi enggak apalah. Menurutku ya, karena Enggak kan maksudnya gini, harus ada daripada kita ribut gara-gara kayak gitu. Ujung-ujungnya ngumpul juga gak nyaman kan? Iya benar. Iya kan daripada di gitu ya udahlah gitu. Iya, Kan iya, teman-teman iya. juga ngerti. Ya segitu gitu aja. Lama-lama Nah, kalau dia definisi akan ngerti. definisi bucinku tuh kayak gitu, yang seperti tadi kalian bilang kan gitu versi kalian. Kalau versiku ya kayak gitu, maksudnya kayak kemana-mana tuh harus bareng. Oh ya bucin. Kasmaran banget lah ya gitu ya. Iya, modelnya kayak kalau kamu nggak pergi, aku nggak pergi. Oh. Aku nggak mau pergi tanpa kamu. Terus endingnya gimana, Pak? Berjanda gitu. Nggak bisa. Malah dibalik aja. Ya bilang aku nggak bisa. Diserang bangke. Nah, itu udah cerita lama tuh ya. Iya. Tapi ada tuh waktu itu. Beneran ya? Aku bercanda Nggak sumpah. kan lanjutnya apa? Nebak-nebak ngawang ya. Iya, aku juga nggak awak sih ketawa. Cuma lucu aja kayak. Enggak ini diceritain aja ya. Kenal di Tinder, dia nggak ngaku dia tuh janda sebenarnya pertamanya. Apa nih? Kemana kita ceritanya, Bos? Kok jadi gini, Bos? Episode Nggak. klarifikasi Saka. Anjing bangke banget dong. Harusnya ngomong aku nih cuy. Aku beneran sumpah bercanda aja nih. Mas Ki nggak tahu, Ki nggak pernah ceritain ya. Enggak, apa nih? Oh, What the fuck? oh enggak cuy. Nah, nanti kita abis ini kan buat episode gini ya. Nggak nih biar klarifikasi anjing. Nah, nggak perlu. Udah, Nggak usah ya, nggak usah skip ya. aja, skip Ya aja, pokoknya skip aja. dia nggak ngaku lah gitu pokoknya. Oh, iya, Habis siap, itu siap, ketemu. Ya nggak apa-apa juga menjalin hubungan dah. Nggak apa-apa. Nggak, abis itu cuy, abis ada juga tuh yang belum jadian. Aku juga belum jadian pernah tuh bucin. Ngapain, Ki? Waktu di Jogja tuh ada temanku satu tuh si Aji tuh ada namanya Aji kan, dia tahu tuh. Yang Ki deket ini Aji namanya. Bukan, itu temanku. Oh, Tapi yang tahu aku bucinnya kayak gimana tuh, ya jadi ada anak dulu aku kenal dia tuh, terus kemudian kita PDKT kan. Saking bucinnya tuh dia suka Tulus kan, ajak konser Tulus, nonton konser. Ya, nonton konser Tulus. Pas ulang tahun, aku beliin CD-nya Tulus. Aha. CD 1, CD 2 aku beliin. Padahal belum jadian tuh. Menunjukkan rasa sayang. Ah. Tapi itu masih batas normal nggak sih? Ya kalau Nggak, tadi PDKT ya. kalau kamu PDKT bilang kan ya. aku ada ingat satu cerita yang tadi kamu bilang kan kalau beliin pembalut apa tuh kan. Itu abis itu beliin token Basic. listrik. Iya. Jam berapa tuh? Yang 2 pagi. Udah tidur aku harusnya. Aku jam 3 pagi pernah datang ke rumah pacar gara-gara nginep sendiri kan, tidur sendiri. Jam 3 pagi digangguin hantu. Pilihannya antara kamu berani hantu atau kamu berantem.
Udah aku datang tuh jam 3 pagi. Apa kayak gimana bentuk ketakutannya tuh? Berarti kamu berani menghadapi itu dong, saking bucinnya. Bukan saking bucinnya, memang nggak takut. Oh, gak takut. Cuman kan yang bikin kaget tuh jam 3 pagi. Ya. Iya Tapi kan sih. maksudnya adalah kalau di aku nih, bucin tuh yang kayak tadi beliin CD Tulus, beliin apa, Iya. pergi berdua. Batas normal tuh sebenarnya menurutku. Yang udah ngelewatin yang harusnya Nah, kita ini nggak batas-batas lakuin, nih, baru batas-batas menurutku bucin disebutnya. Ya, contohnya Seru kayak nih, seru. mukul teman orang, Ya. kayak gitu. Berarti bucin ada levelnya nih ya. Menurutku ya, Iya. menurutku. Menurutku juga iya sih. Karena kita belum nyentuh sampai yang kelewat batas Contoh nih. kayak misalnya kayak selingkuh tapi kita maafin tuh bucin nggak masuk? Bisa jadi. Ya, Dan menurutku aku ya. bucin itu goblok namanya itu. Oh gitu. Berkali-kali lagi. Aku terkejut cok dikit cok. Oh kacau episodenya ini sumpah kacau. Aku minum dulu. Menurutku itu sih kalau Enak udah banget. di lewat batasnya itu baru disebut bucin. Kalau kayak misalnya kan nih beliin bunga, itu kan masih pacaran normal nih. Iya. Masih standar lah. Tapi setiap 3 jam sekali beliin bunga, kan nggak standar tuh. Iya, Baru benar. bucin lah sebutnya. Aku pernah tuh cuk selama 1 bulan bawain bunga. Oh, yang Gara-gara kecil-kecil, berantem. Aku tahu Ceritain. pacarnya dagang canang kan sebenarnya. Enggak waktu itu kita berantem. Jadi setiap hari itu aku bawain bunga mawar untuk minta maaf. Sampai dagangnya hafal. DJ nggak sama sikap Ki sekarang pas Ki sadar nih? Enggak sih, aku merasa kayak gentle aja. Masih sampai sekarang masih mikir gitu? Iya, nggak semua orang lo bisa kayak gitu. Ya dong, kecuali ada yang dekat. Ya. Dia deketin orang nih, kita pukul orangnya, nah tuh baru ngawur. Tapi ini kan emang kita ada masalah waktu itu, minta maaf, caranya kayak gitu. Tapi Ya aku pernah kok juga sama kayak gitu. Cuman tuh udah sekarang aku jijik sih main diriku dulu gitu. Enggak kalau beli token malam-malam, ya nggak tahu sih ya. Gak, tapi jujur ya kalau misalkan masalah batas-batasan tuh ya yang kayak tadi kita bahas pertama tuh yang sampai bucin segitunya dan nurut semuanya, yang kayak si almarhum Laura yang si Gaga tuh make ATM-nya gitu, aneh gak sih? Nah itu menarik sih untuk dibahas aja. Dibahas. Aneh karena beberapa teman-temanku ada yang kayak gitu dulu tuh. Beda sih. Aku kalau kalian ngomong gitu aja, aku belum masuk di otakku. Misalnya orang pacaran, terus yang cowok atau yang cewek itu ngebekelin tiap bulan istilahnya. Itu belum masuk di logika pacaran. Oke, nggak pernah ya? Nggak, bukan ya. Kalau aku lebih ke seneng kasih surprise sih. Jadi misalkan dia lagi lapar apa-apa, dia ngomong lapar, ya udah makan aja. Tapi aku pesen Grab tuh biasanya. Oh iya. Tiba-tiba datang. Kan kayak pernah lihat status-statusnya kan. Yang mana ini? Yang janda tuh? Yang sekarang tuh. Terus kalau di Twitter tadi kayak nanya kan apa aja di reaksinya? Oke, nih. Jadi di Twitter aku iseng aja nanya tuh. Terus ada yang beberapa. Gak ada iseng yang niat balas. lah itu. Sebenarnya dari tadi sih nggak ada niat, cuma akhirnya it's great, oke deh. Aku Nice. coba. Wow. Kok English banget sih? Iya. Mantap juga Oman Gober. Wah ini kacau banget nih episode nih. HP ku agak lelet dikit. Aduh. Jadi kita lanjut Kok aja yang lain bisa dulu. lelet? Bentar, lanjut. Takutnya ada. Ini, udah. Oh. Yang janda tuh ngechat? Jangan cuy, ntar lagi Saka klarifikasi. Gini, Cok. Dia gampangnya kepancingnya. Iya. Udah ngomong bercanda ya. Aku kan Oh gitu. Tadi dia mau klarifikasi. bangki kayak emang berdua ya. Oke, wah ini rame nih. Wis. Ciri-ciri bucin menurut kalian apa sih? Ya. No offense ya, pengen tahu aja dari beberapa orang nih. No offense tapi diomongin No offense kan tidak tanpa serangan ya. Offense apa sih? tersinggung. Oh, tanpa tersinggung ya. Nggak maksud nyinggung ya gitu. Sampai dia bilang, kamu tidur aja, teleponnya nggak usah matiin. Ya nggak sih, nggak ya sih. Ada yang kayak gitu kan? Aku mau dengar kamu nafas. Ada yang ngupdate WhatsApp teleponan 24 24 jam. 24 jam. Ada kan? Oh iya Ci. Ada kan tuh Aku udah pernah bucin ngalamin tuh. itu ternyata lo ditelepon terus. Sambil teleponan. Tahu nggak Ki kuli proyek tuh gitu dah sambil kerja tuh Ki? Iya, buat nemenin, enggak Teleponan dia sama maksudnya. istrinya. Oh ya? maksudnya Oh waktu- kalau sama istrinya it's okay lah ya. Ini Enggak, sama maksudnya waktu pacarnya. itu aku waktu itu baru lulus kuliah SMA kan, baru lulus SMA. Habis itu tuh dia lagi libur nih, ya itu tiap hari teleponan sampai makan tuh teleponan kayak wow, itu baru aku kayak geli sih sekarang. Baru Geli aku ya? kayak- Geli banget ya? Ya itu geli sih. Masalah tiap benar-benar nggak boleh dimatiin. Teleponan. Terus dia jawab juga nih. Jadi kamu tidur aja, teleponnya nggak usah dimatiin. Bawahnya ada yang jawab, bahaya juga sih kalau teleponan sambil di charger pakai handsfree. Oh iya. Lebih bahaya lagi kalau dia ngorok. Iya, Ci. Aduh. Lebih bahaya lagi kalau dia ngigo. Lebih baik kok dia tidur sama janda. Wah, iya lanjut. Bangsat. Yuk lanjut. Kena aku hari itu.
Tadi pasti ya. Oh nih. Ini pasti banyak ada yang disensor nih. Ya, Ci. Enggak, Cok. Dikat, Aku dikat. enggak. Kita harus ke jurang-jurang supaya orang-orang mau dengerin kita. Oh iya. Kita buat dia lebih ke jurang. Ya, mana? Selalu tentang pacarnya, punya janji dari awal sama temen, terus tiba-tiba pacarnya ngajak hal yang sama. Kita ngomongin tadi itu. Ya. Temennya pasti dilupain. Konteksnya berkali-kali, nggak sekali batalin janji. Oh berkali-kali. Kalau berkali-kali kayak gitu, bucin tuh. Iya. Menurut itu hal yang normal sih. Menurut Enggak sih. kalau berkali-kali enggak, Cok. Misalnya kayak janji futsal sama temenmu nih, tiba-tiba udah, tapi temenmu yang batalin gitu loh. Karena dia ada keluar macam. Karena dia tiba-tiba nih, masalah kan kamu udah punya janji nih seminggu nih. Iya, paham, Udah paham, prepare, tiba-tiba nggak jadi kan bete lah pasti. Iya. Mungkin udah lewat ya fase itu ya. Pas SMA aku kesel gitu. Sekarang tuh udah kayak misalnya mau ngumpul nih, tiba-tiba temanku harus pacaran atau ada urusan apa, aku kayak oh yaudah sana duluan kayak. Ya. It's their life, cuman beda-beda lah. Nah kan tergantung Iya. eventnya, Ya. tergantung eventnya. Kalau cuma nongkrong biasa nggak apa-apa. Nggak Tapi apa-apa kalau- sih, maksudnya. Kalau suatu hal yang modelnya harus Minggu lalu, minggu depan kita camping yuk di mana gitu. Tiba-tiba dibatalin kan kesal juga tuh. misalnya manggung. Ngeband. Tiba-tiba nggak bisa gara-gara dia harus nonton pacarnya. Nah, itu kan kelar gitu tuh. loh. Gitu. Lanjut, Bener. next. Sampai temen deket kalian ada yang ngomong gini ke kalian. Cigen paling nawang soal cinta. Saya nggak bisa bahasa Bali, Pak. Kamu aja dah yang paling tahu soal cinta. Kita antem. Itu artinya, Cak. Itu bucin apa cupat kail? Kalau cepat kayak itu, beginilah Kamu ya? cinta. Deritanya tiada akhir. Kamu iya. Ya makanya hafal, Cok. Bangki kayak emang. Cupat kail itu pernah nggak sama janda? Bukan cupat kail ya. Iya. Bucing nggak kamu tanyain? Tahun sancong gitu. Nah, ini lucu nih. Kalian ketawa ya. Please kalian ketawa ya. Bagaimana rasanya Ngentot. apa itu Salah. bukan, Cok. Minum jadi aku kan. Kenapa lucu soalnya? Aku bilang, Oh. Bucin tuh apa sih kayak gitu? Coba ini. Rasanya agak asin. Biasanya mereknya itu Ajinomoto. kok nggak lucu deh siapa sih itu? Hah? Jangan. Boleh aku follow nggak Twitternya? Nggak lucu banget sih. Ini mukanya apa sih nih? Cewek. Cowok nggak tahu. Ciri sederhananya menjadi bodoh. Hah? Tidak sesuai ini ya, tidak konteks banget ya sih. Bucin dalam family itu maksudnya gimana? Jadi gini, bucin dalam family itu satu orang dia itu bucin sama pacarnya. Terus saya ibunya minta tolong nganterin ke pasar. Tapi dia nolak karena dia lebih milih nganterin pacarnya gitu loh. Bucin gak sih sebenarnya? Menurutku ya. Karena pacarnya di atas segalanya. Iya, pacarnya di atas segalanya. Kaulah segala. Tapi kalau dia udah suami istri itu masuk akal nggak Dia gitu? nyanyi, Cuk. Sorry. Kalau suami istri masuk akal menurutku. Karena sekarang kan tergantung prioritas ya. Maksudku ketika dia dulu tiap hari nganterin ibunya ke pasar, ada satu titik yang dia harus nganterin istrinya ke mana gitu. Ya menurutku prioritas sih gitu. Berarti ketika udah suami istri, bucin tuh wajar. Wajar dan sebaiknya malah bucin karena supaya nggak kemana-mana, ngerti gak sih menurutku. Ada aku lihat TikTok tuh yang satu keluarga lucu tuh, bapaknya tuh bucin banget sama ibunya gitu. Oh ya? Jadi tiap apa dikit-dikit nyanyi dikit, mungkin hanya di kamera ya mungkin ya, tapi nggak tahu, maksudnya semakin memperkuat rumah tangga kalau menurutku ya. Nah kalau pacaran tuh cuma pacaran doang, itu udah masih ada orang lain ya, kayak gitulah. Kayak yang ini contoh juga, kalian pernah nggak tukar-tukaran sosial media password? Enggak. Pernah, karena itulah saya hapus IG wis itu, Pak. Bucin banget. Cewek paling bucin tuh. Sama apa? Cewek Cewek. single. Kalau periksa HP pernah dulu. Aku nggak ngerti Ci orang periksa HP itu Ci. Ya sama aja kayak apa ganti password itu. Aku tuh kayak ngasih nih password IG, habis itu kayak ekspektasiku emang nggak akan di login atau ngapain, cuman kayak aku orangnya jujur aja gitu. Nggak nyangka ternyata di login gitu. Terus dicek semua DM-nya dilihat. Ngecek HP itu juga, itu hal yang paling nggak aku pahami Nah, dalam itu sebuah kan hubungan. itu kan adalah salah satu namanya apa fase toxic. Ya Ci, Toxic relationship. Biasa toxic ya. Tapi kita sekarang kan ngebahas bucin ya. benar juga ya. Tapi kesimpulannya memang pada akhirnya kalau misalkan dia berada dalam satu situasi toksik, kemudian dia bertahan apapun keadaannya, menurutku bucin loh. Ya itu kan yang sedang kita alami dari tadi yang kita tontonin. Iya, yang kita tahu ngomongin itu menurutku bucin juga. Yang, Jadi yang memar itu yang udah habis dianiaya. Masih malah dia mau masih ya. bertahan ya. Bertahan. Banyak kok kejadian-kejadian kayak gitu. Makanya Kayak film siapa tuh Story of Kill tuh enggak? Story of Kali. kali. Ya. Aku nonton film Ya Indonesia. itu maksudnya dikasarin tapi dia tetap bertahan kayak gitu kan.
kenapa nggak yang kayak gitu tuh dipertemukan dengan beda dengan ini. yang baik ini gitu. Beda dengan Stockholm Syndrome ya. Kalau Stockholm Syndrome tuh dia senang digituin tuh senang. Lama kelamaan dia seneng. Lama-lama dia senang Iya, ya. Tapi tau kalau nggak tuh kayak Beauty and the Beast coy, kalau aku bilangnya Stockholm Syndrome. Beauty and the Beast kan dia dikurung sama Awalnya, tapi lama-lama jatuh cinta. lama-lama kan jatuh cinta. Oh Memang iya betul Beauty and juga the Beast sih. itu emang katanya yang putrinya ini salah satu contohnya Stockholm Syndrome. Iya kan? Oh. Tapi poin dari sini adalah Saka itu suka berjanda gitu loh. Bangsa. Berjanda di sosial media. Enak Itu, sama janda Ji. So gak pernah jadian, aku gak pernah gitu-gitu sama janda, gak pernah. Cuma kenal terus habis itu dia ngaku janda terus aku udah baik gitu karena bukan itu yang aku cari. Ini omku sering nonton Cok, sumpah. Pelacur orang ini sih. Pelan-pelan curhat. Yo, Anjing, kan kalian karjanda ya kan. Udah. Ya, jadi pesan moral dari episode ini adalah Bucin with responsibility. nggak ada itu bucin. Boleh bucin tapi sama janda. Kok nggak ada yang bener sih? Saya belum ngomong pesan moral yang bener ini. Waduh, mampus. Oke, gimana? Oke. Pesan moralnya itu adalah ingatkan dirimu bahwa kamu tidak sebucin itu. Dan sadarkan dirimu bahwa itu berlebihan dan stop dirimu jika tahu itu sudah lewat batasnya. Setuju. Dan Saka suka berjanda. Terima kasih sudah. Terima kasih ya sudah menonton episode yang sangat kacau dengan banyak kata kasar di dalam episode ini. Menonton YouTube, mendengar di Spotify, dan kita juga ada di ROV atau Iya. RCTI Plus. Silahkan download aplikasinya. Terima kasih untuk sudah mampir. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dan share ke saudara-saudara kalian bahwa obrolan ini tidak penting, lama-kelamaan menjadi penting. Wis, bisa jadi, bisa gitu. Dan buat dia teman-teman ngomong. yang mau ngobrol bareng kita, langsung lewat sosial media aja. Iya. Mau curhat tentang apa, tentang janda juga boleh. Iya. Terima kasih sudah bertahan sejauh ini. Ya, kita minum es teh dulu ya. Cheers. Cheers. Kalian berdua aja.